Assalamualaikum. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Nat? Ya, terdengar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Iwan Wicaksono selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Lingkungan Hidup dan Pertanian. Kami kelompok 5 akan mempresentasikan bioteknologi konvensional dengan yang beranggotakan pertama yaitu Niken Kartika Chandra dengan NIM 2002 10 10 40 91 dan yang kedua yaitu 2010 4104 dan yang ketiga yaitu ada Prihatini Intan Permatasari dengan NIM 202 10 10 4107 dan yang keempat yaitu Margareta Mediarawati dengan NIM 2002 10 10 4108 dan yang kelima yaitu Alivio Sabta Teguh Irgianto dengan NIM 202 10 10 4126 dan yang keenam yaitu ada Febrimena Alamanda dengan NIM 2002 10 10 4127. Next. Baik, di sini yaitu saya akan menjelaskan pengertian bioteknologi. Bioteknologi familia yaitu KSP dan menurut pendapat UN Convention and Biology Diversity, bioteknologi merupakan teknologi yang berhubungan dengan pemanfaatan sistem makhluk hidup dengan tujuan memodifikasi produk serta digunakan untuk tujuan yang lebih spesifik lainnya. Baik, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan kami, yaitu Saudari Niken. Kepada Saudari Niken Terima kasih, Reta. Saya di sini akan menjelaskan mengenai pengertian bioteknologi konvensional. Bioteknologi konvensional atau yang biasa dikenal dengan sebutan bioteknologi tradisional merupakan bioteknologi yang memanfaatkan organisme secara langsung demi menghasilkan produk barang dan juga jasa yang bermanfaat bagi manusia melalui proses fermentasi. Bioteknologi konvensional menjadi dasar berkembangnya ilmu bioteknologi. Next. Manfaat bioteknologi konvensional. Seiring dengan perkembangannya, bioteknologi telah menjadi solusi untuk memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat karena bioteknologi memiliki segudang manfaat bagi manusia, terutama pada bioteknologi konvensional. Manfaatnya antara lain sebagai berikut. Yang pertama, produk makanan dan minuman yang dihasilkan mengandung gizi yang lebih meningkat. Yang kedua, terciptanya kreasi makanan baru seperti air kelapa dapat dijadikan sebagai nata di kuku. Yang ketiga, meningkatkan keawetan bahan pangan seperti asinan. Yang keempat, biaya yang dikeluarkan
untuk bioteknologi konvensional terjangkau, sehingga perekonomian rakyat dapat meningkat. Dengan begitu, hasil bioteknologi konvensional dapat dijual dan hasilnya memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Contohnya tempe dan tape. Terima kasih. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami, yakni kepada Saudari Prihatin Intan Permatasari. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Rata. Di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri bioteknologi konvensional. Bioteknologi konvensional dilakukan tanpa dilandasi prinsip-prinsip ilmiah dan sebenarnya dilakukan hanya didasarkan pada pengalaman turun-temurun. Secara umum, produksinya hanya memenuhi kebutuhan rumah tangga. Selain itu, teknik yang digunakan berupa fermentasi bahan makanan oleh mikroorganisme. Next. Untuk lebih memudahkan dalam membedakan bioteknologi konvensional dengan bioteknologi yang lain, ada beberapa ciri khusus yang dimiliki oleh bioteknologi konvensional. Antara lain, yang pertama, memakai makhluk hidup secara langsung. Yang kedua, tanpa didasari prinsip ilmiah. Yang ketiga, berdasarkan keterampilan yang diwariskan turun-temurun. Yang keempat, dapat diproduksi secara massal. Yang kelima, biaya produksi murah, teknik dan peralatan yang digunakan sederhana. Dan yang terakhir, hasil tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Pengaruh jangka panjang sudah diketahui. Sekian dari saya kembalikan ke Reta. Terima kasih. Baik, untuk materi selanjutnya akan saya bacakan sendiri, yakni mengenai produk bioteknologi. Untuk produk bioteknologi konvensional sendiri terdiri dari yogurt. Yogurt merupakan minuman hasil fermentasi susu segar yang menggunakan bantuan bakteri Lactobacillus subtilis dan Lactobacillus bulgaricus. Bakteri yang dimanfaatkan tersebut mampu mendegradasi protein yang terkandung di dalam susu menjadi asam laktat. Kemudian yang kedua, keju. Sama dengan pembuatan yogurt, keju juga hasil fermentasi susu dan dibantu oleh bakteri asam laktat, yaitu Lactobacillus yang mengubah laktosa menjadi asam laktat sehingga susu dapat menggumpal. Kemudian yang ketiga, yakni mentega. Mentega ini pembuatannya menggunakan bantuan dari mikroorganisme Streptococcus lactis dan Lactonotaceremoris. Bakteri tersebut membantu membentuk proses pengasaman. Produk yang keempat yakni kecap. Dalam pembuatan kecap, jamur Aspergillus oryzae dibiarkan dalam kulit gandum terlebih dahulu. Jamur tersebut beserta asam laktat yang tumbuh pada kedelai seusai dimasak nantinya menghancurkan campuran gandum. Setelah fermentasi selesai, baru hasilnya dinamakan kecap. Next slide. Kemudian tempe, pada pembuatannya dari bahan dasar kedelai dan juga diperlukan ragi serta menggunakan bantuan jenis jamur. Setidaknya paling sedikit pada pembuatan tempe membutuhkan 4 jenis kapang dari genus Rhizopus. Proses fermentasi telah banyak menghasilkan terjadinya perubahan protein, karbohidrat, dan lemak. Kemudian produk yang selanjutnya tape. Pada pembuatan tape terbuat dari bahan dasar singkong atau sereal seperti beras ketan menggunakan agen hayati Saccharomyces cerevisiae, di mana ragi dapat mengubah zat tepung menjadi zat gula dan alkohol. Kemudian dalam bidang pertanian menghasilkan yakni penanaman secara hidroponik. Hidroponik dilakukan dengan menggunakan berbagai metode tergantung dengan metode yang digunakan. Adapun metode yang digunakan antara lain metode kultur air atau menggunakan media air, metode kultur pasir atau menggunakan metode pasir, dan metode porus atau menggunakan media kerikil, pecahan batu bata, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir penanaman secara aeroponik. Aeroponik adalah pemberdayaan udara. Aeroponik merupakan tipe hidroponik atau memberdayakan air, karena air yang berisi larutan unsur hara disemburkan dalam bentuk kabut sampai mengenai akar tanaman. Larutan unsur hara tersebut akan diserap oleh akar tanaman yang ditanam menggantung.
Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Alivio. Kepada Saudara Alivio, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih. Sekarang saya akan menjelaskan kelebihan dari bioteknologi konvensional. Kelebihannya, pertama, harganya relatif murah. Kedua, menggunakan teknologi yang sederhana. Ketiga, pengaruh jangka panjang pada umumnya sudah diketahui karena sistem produksinya sudah mapan. Next. Next. Kekurangan dari bioteknologi konvensional. Kekurangannya pertama, perbaikan sifat genetik tidak terarah. Kedua, tidak dapat mengatasi ketidaksesuaian genetik. Ketiga, hasil tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Keempat, untuk menghasilkan galur baru memerlukan waktu yang relatif lama. Kelima, kendala alam dalam sistem budidaya seringkali tidak dapat teratasi, misalnya masalah hama. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk materi yang terakhir akan disampaikan oleh rekan kami, yakni kepada Saudari Febrina Alamanda. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, saya akan melanjutkan materinya, yaitu tentang dampak negatif dari bioteknologi konvensional. Dampak negatifnya yang pertama adalah kematian pengurai. Yang kedua, terjadi pencemaran biologis berupaya penyebaran tak terkendali dari organisme transgenik. Yang ketiga, kerusakan ekosistem. Contohnya, tanaman kapas yang merupakan hasil dari rekayasa genetik mampu membunuh hama ulat yang memakannya. Yang keempat, menyebabkan alergi karena adanya penyisipan asing pada makhluk hidup yang menjadi makanannya. Yang kelima, kerusakan tatanan sosial yang ada di masyarakat. Yang keenam, memunculkan penyakit baru. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk selanjutnya dari kelompok kami akan memaparkan video mengenai salah satu pembuatan produk bioteknologi konvensional. Kepada yang bertugas, waktu dan tempat kami persilakan.
Baik, karena videonya sudah kami paparkan, yang selanjutnya adalah pembukaan sesi pertanyaan. Karena sudah ada beberapa pertanyaan yang telah dikirimkan melalui room chat, kami selaku kelompok 5 memohon izin kepada Bapak Iwan untuk berdiskusi mengenai jawaban dari pertanyaan yang diajukan oleh teman-teman. Bagaimana ini Bapak? Ya, silakan diskusi dan ditulis siapa yang tanya ya. Baik Bapak, terima kasih.
Baik, untuk pertanyaan pertama akan dijawab oleh rekan kami, yakni kepada Saudari Nadia. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Muhammad Nur Hatir. Sebelumnya saya mohon maaf izin on cam dikarenakan jaringannya kurang stabil. Nah, pertanyaan dari Muhammad Nur Hatir tersebut yaitu bagaimana perbedaan antara bioteknologi konvensional dengan bioteknologi modern. Apakah seperti itu, Hatir? Nah, bioteknologi modern memiliki artian yaitu metode bioteknologi yang menggunakan prinsip secara rekayasa DNA dan prinsip mikrobiologi secara biokimia juga. Nah, produk yang dihasilkan oleh bioteknologi modern ini meliputi yaitu seperti antibodi, vaksin, pembuatan insulin oleh bakteri. Nah, sedangkan bioteknologi konvensional yaitu bioteknologi yang memanfaatkan organisme secara langsung untuk menghasilkan produk barang ataupun jasa yang bermanfaat bagi manusia melalui proses fermentasi. Nah, untuk bioteknologi konvensional ini menghasilkan produk seperti fermentasi tempe, tape, seperti itu. Apakah jawabannya bisa ditampung, Nur Hatir? Baik, terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, saya kembalikan ke Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Fadiatul Bariro dengan pertanyaan yakni contoh bioteknologi konvensional ialah yogurt, keju, mentega, kecap, tempe, dan lain-lain. Apakah fermentasi alkohol, bir, dan sake termasuk dalam bioteknologi konvensional? Jika iya, dapatkah pemateri menjelaskan mikroorganisme apa yang digunakan dalam fermentasi alkohol, bir, dan sake tersebut? Terima kasih. Jawabannya, fermentasi alkohol, bir, dan sake merupakan fermentasi yang termasuk ke dalam bioteknologi konvensional. Mengapa? Sebab ketiganya memanfaatkan organisme secara langsung. Fermentasi alkohol sendiri merupakan transformasi anaerobik dari gula, terutama glukosa dan fruktosa yang akan diubah jadi etanol dan karbon dioksida menurut Moreno dan kawan-kawan pada tahun 2009. Proses fermentasinya sendiri melibatkan Saccharomyces cerevisiae dan beberapa bakteri lainnya seperti Ximomonas mobilis. Sama halnya dengan fermentasi anggur pada pembuatan bir juga melibatkan mikroorganisme Saccharomyces cerevisiae. Sebagaimana mengutip pernyataan Bahri dan kawan-kawan pada tahun 2008 bahwa Saccharomyces cerevisiae digunakan dalam pembuatan anggur, roti, dan bir. Sedangkan sake sendiri merupakan minuman beralkohol dari Jepang yang berasal dari hasil fermentasi beras. Dalam pembuatannya, sake memanfaatkan mikroba Methanobacterium yang nantinya akan merombak glukosa yang terkandung di dalam beras sebagai dasar pembuatan sake menjadi alkohol. Baik, untuk Saudari Barir, apakah ada tanggapan atau sanggahan? Baik, Reta. Jawabannya sangat baik, bisa diterima. Terima kasih. Oke, sami-sami. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Saudari Alivio.
Kepada Saudara Alivio, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Devi Novita Lutfia Anggreni. Pertanyaannya mengenai kekurangan bioteknologi konvensional, salah satunya yaitu tidak dapat mengatasi ketidaksesuaian genetik. Lalu adakah cara atau solusi untuk mengatasi kelemahan tersebut? Nah, jawabannya adalah cara kita menyikapinya, salah satunya adalah dengan melakukan beberapa tahapan pengujian, studi kelayakan, serta sistem pengawasan yang ketat oleh instansi yang berwenang. Di sini pihak peneliti memegang peranan penting dalam mengungkap dan membuktikan atau menyanggah berbagai kekhawatiran yang timbul. Dan solusinya adalah menggunakan bioteknologi modern. Karena di kelebihan bioteknologi modern dapat mengatasi kendala ketidaksesuaian genetik. Apakah bisa diterima, Devi? Baik, bisa. Terima kasih atas jawabannya. Ya, Baik, untuk pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Saudari Prihatin Intan Permatasari. Kepada Saudari Intan, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Reta. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Nur Aziza Puspitasari. Inti dari pertanyaannya yaitu bagaimana menurut kelompok kalian cara untuk mengatasi atau mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh adanya bioteknologi konvensional. Cara yang pertama yaitu peningkatan peralatan pertanian yang canggih dan mencukupi. Karena peralatan pertanian yang canggih memungkinkan peningkatan produksi pangan. Pengolahan tanah dan penyediaan air yang baik dalam pertanian dapat menghasilkan bahan makanan yang lebih banyak dan berkualitas. Kemudian yang kedua, mengembangkan teknik pertanian hidroponik. Hidroponik merupakan cara untuk mengatasi keinginan menghasilkan tanaman rekayasa genetika, terutama di daerah yang kaya air tetapi tandus. Hidroponik sendiri adalah cara untuk menumbuhkan tanaman tanpa medium tanah, tetapi menggunakan air yang mengandung mineral-mineral penting untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Misalnya, stroberi dapat tumbuh tanpa tanah. Kemudian yang ketiga, menggunakan metode alami untuk menghasilkan tanaman. Para petani melakukan metode alami untuk mengatasi metode rekayasa genetika. Salah satu contohnya adalah menggunakan serangga pemakan hama untuk mengganti bahan kimiawi pembasmi hama. Nah, mengingat pentingnya rekayasa genetika maupun dampak negatif yang dapat ditimbulkan, perlu adanya aturan atau kode etik yang mengaturnya serta tindakan pencegahan dampak negatif bioteknologi sendiri. Yang pertama, perlu adanya pengawasan prosedur kerja. Yang kedua, tidak ada satu perusahaan pun yang diizinkan memasarkan tanaman transgenetik sebelum ada uji resiko dan kontrol terhadap seluruh tanaman transgenetik. Kemudian seluruh tanaman transgenetik harus dievaluasi. Kemudian perlu adanya upaya terpadu sungguh-sungguh dalam mengembangkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di daerah-daerah. Sekian dari saya, mungkin ada sanggahan dari Aziza atau teman-teman dan ada tambahan dari teman rekan saya. Dipersilahkan. Dari saya cukup. Bagaimana untuk Aziza? Apakah kurang jelas atau gimana? Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke Margareta.
Baik, untuk pertanyaan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami kepada Saudari Niken. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Reta. Saya akan menjawab pertanyaan dari Helmi Susanti mengenai bioteknologi konvensional. Bioteknologi konvensional memiliki beberapa dampak negatif seperti menyebabkan kerusakan tatanan sosial yang ada di masyarakat, memunculkan penyakit baru, dan menyebabkan kerusakan ekosistem serta bioteknologi tidak dilandasi prinsip ilmiah. Lalu, mengapa bioteknologi tetap diterapkan hingga saat ini dan bahkan semakin meningkat penggunaannya? Apakah dampak-dampak tersebut tidak berpengaruh pada keberlangsungan hidup? Seperti itu, Helmi. Iya, benar. Penggunaan bioteknologi ini kan memiliki hal ini dikarenakan karena penggunaan bioteknologi memiliki banyak manfaat. Selain itu juga karena bioteknologi konvensional merupakan bioteknologi yang prosesnya tergolong lebih sederhana dibandingkan dengan bioteknologi modern, dan penggunaan biayanya juga tergolong lebih ekonomis, sehingga bioteknologi konvensional dapat dilakukan oleh semua golongan, terutama untuk golongan mikro menengah. Adanya bioteknologi konvensional akan dapat menunjang taraf hidupnya. Oleh karena itu, bioteknologi konvensional sampai saat ini masih dipergunakan. Lalu, setiap hal yang dilakukan oleh manusia tentunya akan memberikan dampak negatif maupun dampak positif. Seperti yang telah dijelaskan oleh pemateri tadi, dampak negatif dari bioteknologi konvensional dapat mengakibatkan kerusakan ekosistem. Contohnya yang terjadi pada tanaman kapas. Tanaman kapas ini merupakan hasil rekayasa genetik yang mampu membunuh hama ulat. Selain itu, racun yang ada di dalam tanaman kapas juga menyebabkan matinya banyak larva kupu-kupu dan serangga lainnya. Oleh karena itu, biotek dapat menyebabkan berhubungan dengan tatanan kehidupan di lingkungan. Seperti itu. Apakah bisa diterima? Bagaimana, Hilmi? Sama-sama. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Saudari Febrina Alamanda. Kepada Saudari Manda, waktu dan tempat kami. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Cici. Pertanyaannya adalah, pada slide ke-7 tentang ciri khusus bioteknologi konvensional, salah satunya yaitu tanpa didasari prinsip ilmiah. Bagaimana ya maksudnya itu? Nah, ini maksudnya tanpa didasari dengan prinsip ilmiah, artinya bioteknologi konvensional tersebut dilakukan dengan tradisional, serta cara turun-temurun, dan pada dasarnya dilakukan tanpa rekayasa genetika. Bioteknologi konvensional fokus pada cara seleksi alam mikroba yang dilakukan dalam modifikasi lingkungan untuk memperoleh produk yang optimal. Bagaimana Cici, apakah bisa diterima jawabannya? Baik, karena sesi tanya jawab telah selesai dilakukan, untuk selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Iwan untuk dilakukan evaluasi. Ya, saya tambahi sebentar.
Nah, di sini ya. Jadi untuk teknologi, untuk selanjutnya kan modern. Jadi nanti bisa kita bedakan mana yang konvensional dan mana yang modern. Nah, itu cukup dari saya. Tadi sudah banyak pertanyaan. Silakan nanti ditulis siapa saja yang tanya untuk hari ini ya. Baik, Bapak. Ya, selamat beraktivitas dan silakan tetap jaga kesehatan.